Mereka tuh ngerasa bahwa ada yang berbeda sama jalur yang mereka gunakan pas mereka naik. Bersyukur aja deh, ada yang nganterin. Untung dia baik sama kalian, ngasih kode biar kalian gak nyasar. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta horor. Neroris, berapa dari kalian sering mendengar cerita-cerita horor yang berasal dari gunung? Menurut aku gunung itu salah satu tempat yang penuh sama misteri, dan banyak banget penjelasan dari sisi mistis maupun sisi ilmiah tentang fenomena-fenomena gaib yang terjadi di gunung. Coba sebelum kita masuk ke videonya, boleh banget Neroris yang suka ke gunung, suka mendaki, ceritain kalau misalkan kalian punya pengalaman horor di bawah. Anyways, malam ini kita akan membaca beberapa cerita-cerita horor paling seram yang berkaitan sama gunung yang sudah dikirimkan oleh para Neroris. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Cerita pertama ini berasal dari Ricky Subagja. Halo Kanesi, sebelumnya perkenalkan, aku Ricky dan aku mau menceritakan salah satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh keluargaku. Oh iya, sebelumnya aku lihat konten pengalaman horor dari adikku yang merupakan subscriber kakak. Oke, Ricky belum jadi Neroris, gak apa-apa, kita tungguin. Oh, ini udah setahun yang lalu, berarti dia mungkin sekarang sudah jadi hardcore Neroris. Anyways, masuk ke ceritanya Ricky. Jadi pengalaman horornya Ricky ini berkaitan sama salah satu sosok penunggu Gunung Gelis. Kalian pernah dengar nggak tentang Gunung Gelis? Gunung Gelis ini ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan rumahnya Ricky itu berada sekitar 300 meter dari kaki Gunung Gelis. Nah, untuk orang-orang sekitar areanya Ricky, mereka tuh udah familiar sama berbagai kisah, berbagai versi dari cerita mengenai Sasakala atau dongeng Gunung Gelis. Salah satu dari dongeng-dongeng tersebut atau Sasakala tadi adalah cerita tentang seorang suami yang bertapa di Gunung Gelis, didatangi dan dinikahi oleh sosok ular besar yang berwujud wanita cantik. Nah, kenapa Ricky memilih kisah ini untuk diceritakan? Karena ternyata ayahnya Ricky pernah mengalami sendiri. Jadi ayahnya Ricky ini guys adalah seorang petani dan dia tuh menggarap kebun di area Gunung Gelis. Karena dulu masih sedikit pemukiman yang ada di situ dan masih asri banget daerahnya, masih banyak banget warga yang berkebun di area gunung. Biasanya kegiatan berkebun itu dimulai dari pagi hari sampai jam 2 siang. Sekitar jam 3 itu biasanya orang-orang udah pada turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing. Suatu ketika Bapak Ricky tuh lagi sering pulang ngelewatin asar atau sekitar jam 4 sore. Dan katanya ini tuh sebenarnya permulaan dari tragedi yang akhirnya menimpa dia. Katanya nih, pada saat-saat itu bapaknya Ricky tuh kalau berkebun sering kali menemukan ular. Entah lagi di kebunnya atau pas dia lagi jalan pulang. Sampai suatu hari Ricky tuh lupa tepatnya bapaknya ngeliat langsung atau bermimpi. Intinya dia melihat seorang wanita yang cantik banget menggunakan pakaian serba putih dan perempuan ini mandi di mata air di atas gunung. Konon nih, waktu bapaknya Ricky ngelihat dia, perempuan ini menengok melihat ke arah bapaknya Ricky dan mulai melambaikan tangannya. Lambaiannya ini seakan dia lagi mengundang gitu loh si bapaknya Ricky untuk mendekat. Tapi karena bapaknya Ricky emang tumbuh ya di daerah tersebut, dia juga tahu bahwa ini sedikit janggal gitu, ada seorang perempuan cantik mandi sendirian. Bapaknya Ricky berpikiran, ih kayaknya nih jin perempuan deh. Jadi dia langsung melarikan diri. Tapi ketika bapaknya Ricky ini pulang, berhari-hari dia tiba-tiba sakit guys. Dan sakitnya tuh bukan cuma sakit demam biasa, sakitnya tuh sampai dia nggak bisa berjalan. Berbagai pengobatan dicoba dilakukan, dari pengobatan medis sampai yang non medis. Dan kalau di tempatnya Ricky, ini tuh disebutnya sama ubar kampung, mendatangi orang yang emang ngerti nih dengan hal-hal gaib. Nah, dari ubar kampung yang dilakukan, katanya bapaknya Ricky itu lagi diincar sama sosok yang menampakkan dirinya sebagai seorang perempuan cantik, tapi aslinya adalah sesosok ular besar. Nah, menurut keterangan orang yang mau mengobati bapaknya Ricky, ular besar ini emang suka banget nih sama bapaknya Ricky dan si ular ini minta dinikahi. Ditanya mungkin ya bapaknya Ricky, emang bapak mau menikahi ular besar? Ya jelas dia nggak mau. Akhirnya si orang ini, orang pintar ini bilang bahwa kalau tidak mau menikahi si
si sosok ular itu bawalah sesajen ke suatu tempat yang saya tahu berada di Gunung Gelis. Inilah satu-satunya cara kalau Bapak ingin melepaskan diri dari cengkraman sang ular. Akhirnya pihak keluarganya Ricky guys itu harus menyiapkan sesajen ini. Sajennya harus lengkap juga, kalau nggak akan bekerja. Nah, Ricky, bapaknya sama omnya Ricky akhirnya berangkat ke tempat yang dibilang sama orang pinter itu. Di bawah sesajen yang super lengkap, dan sesampainya di tempat itu guys, ternyata tempat itu memiliki kayak semacam goa. Bapaknya Ricky masuk ke dalam goa itu untuk menaruh sesajennya. Ricky sama omnya tunggu di depan. Ketika Ricky sama omnya lagi nunggu, tiba-tiba aja mereka dikejutkan dengan lewatnya seorang perempuan yang cantik banget pakai baju warna hijau. Wanita ini melewati Ricky sama omnya terus duduk di pohon. Menurut Ricky, kejadian ini masih dia ingat dengan sangat-sangat jelas. Karena aneh banget kejadiannya, dan mereka ini datangnya pagi hari guys, jam 9 pagi. Dengan perasaan takut, akhirnya Ricky sama omnya tuh berusaha untuk tenang menunggu bapaknya Ricky selesai menaruh sesajennya. Waktu terasa lama sampai akhirnya bapaknya Ricky keluar. Ricky mencoba untuk mencuri pandang dan melihat ternyata perempuan yang tadi duduk di pohon itu sudah tidak ada. Ricky, bapaknya sama omnya langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, akhirnya Ricky cerita dong sama keluarganya apa yang dia sama omnya lihat. Dan betapa terkejutnya Ricky ketika bapaknya bilang, "Loh, saya tadi juga lihat ada seorang perempuan yang cantik banget pakai baju hijau saat saya menaruh sesajen di dalam gua itu. Dia duduk tepat di depan sesajennya." Tapi anehnya guys, bener aja, setelah kejadian itu bapaknya Ricky bisa berjalan kembali dan juga bisa berkebun lagi. Bedanya kalau masa-masa sebelumnya bapaknya Ricky suka nakal ya, sampai jam 4 sore masih di kebun. Sekarang nggak sampai jam 2, dia jam 1 aja udah pulang. Dan anehnya sampai hari ini katanya kalau misalkan dia terlalu lama sedikit aja di kebun, bapaknya Ricky itu suka mendengar ada suara orang yang meneriakinya bilang, "Ges sore, gerak balik, sudah sore, cepetan pulang." Tapi anehnya hanya teriakan itu aja yang kedengeran, gak pernah ada wujud dari orangnya. Ricky menutup emailnya dengan bilang, "Aku gak tahu apakah pengalaman ini memang merupakan sosok yang sama dengan penunggu aslinya Gunung Gelis atau cuma jin yang menyerupai saja. Wallahu alam." Next ada cerita dari Habibullah. Dia menceritakan pengalamannya di Gunung Rinjani, Lombok. Jadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya dan 3 rekan saya dari Jakarta mendaki Gunung Rinjani, Lombok. Di sana kami bertemu dengan pendaki cewek dan cowok asal Jakarta pula. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki bersama kurang lebih 3 hari. Oke. Aku nggak tahu nih nama panggilannya Habibullah apa, tapi kita panggil aja Abi. Maaf kalau salah, boleh banget dikoreksi di bawah ya, Habibullah. Singkat cerita, Abi itu berangkat nanjak jam 12 siang lewat jalur Sembalun. Dan sepanjang perjalanan, grupnya Abi ini guys diikuti sama anjing hutan sampai pos terakhir, Lawangan. Sesampainya mereka di puncak gunung, mereka menikmati alam, enjoying their time, spending time together. Sampai tibalah waktu mereka balik. Technically, kisahnya Abi ini bermula ketika dia hendak pulang. Jadi Abi sama grupnya itu turun dari pos Pelawangan pada sore hari. Mereka sempat berpikiran untuk turun dengan jalur lain, yaitu jalur Senaru. Tapi mereka merasa bahwa kayaknya udah terlalu sore untuk menggunakan jalur yang itu. Mungkin jalurnya lebih berbahaya guys. Karena biasanya kan emang kayak turun itu jauh lebih berbahaya ya daripada naik. Ada resiko-resiko untuk tergelincir dan lain-lain. Anyways, akhirnya mereka menggunakan jalur yang sama yang mereka gunakan untuk naik. Dan mereka memprediksi juga dengan menggunakan jalur yang ini, mungkin mereka akan mencapai tujuan lebih cepat. Nah, pas perjalanan turun, mereka tuh ngerasa bahwa ada yang berbeda sama jalur yang mereka gunakan pas mereka naik. Padahal Abi sama grupnya kan menggunakan jalur yang exactly the same, bener-bener sama. Tapi ada vibe yang berbeda aja gitu, ada rasa-rasa yang aneh pas mereka turun itu. Gak cuman perasaan mereka yang udah kayak gak enak nih vibes-nya gitu, mereka juga sempet guys lewat pas mendaki turun itu ngelihat ada seorang pendaki perempuan yang turun gunung sendirian. Anehnya gak begitu lama dan gak begitu jauh kan jaraknya dari mereka. Tiba-tiba si perempuan ini menghilang. Abi sama grupnya udah gak ngeliat dia lagi. Nah, hari semakin sore, sebenarnya Abi sama grupnya tuh sempet papasan sama seorang porter yang menanyakan gitu apakah mau dibantu agar lebih cepet gitu turunnya. Tapi tawaran dari porter tersebut pun ditolak karena mereka merasa bahwa ya sebentar lagi paling nyampe. I guess Abi sama grupnya itu meng-overestimate kemampuan mereka. Karena gak lama, hari semakin gelap,
mereka pun tersesat. Kebayang gak sih guys sefrustasi apa, kayak udah mulai gelap, mereka nggak tahu mereka di mana, di sebuah hutan gitu. Biasanya di hutan-hutan juga sinyal nggak bagus. Akhirnya Abi sama grupnya memutuskan untuk rehat sebentar. Mereka udah capek mikir juga gimana ya caranya biar bisa menemukan jalur yang tepat. They sat and sat. Mereka duduk di gunung mencoba berpikir. Semakin lama kondisi gunung juga semakin dingin, semakin gelap. Tiba-tiba salah satu dari grupnya Abi itu ngelihat ada cahaya, semacam cahaya dari headlamp. Cahaya itu datang dari kejauhan dan di alur yang berbeda guys. Jadi Abi sama grupnya kayak, oh itu orang mencoba untuk kasih tahu kita bahwa kita ada di jalur yang salah. Mereka pun bergegas untuk mendatangi cahaya itu, at least sumber dari cahayanya. They walked and walked, mereka jalan, dan begitu sampai di titik cahaya, cahaya itu tiba-tiba hilang guys, dan gak ada siapa-siapa di situ. Pada poin itu, Abi sama grupnya semuanya udah takut banget dan merinding. Tapi mereka mencoba untuk tetap fokus dan tenang. Walaupun di antara mereka pun udah mulai nih ada spark-spark kefrustrasian gitu. Kan mereka ini berlima, 3 orang yang emang dari grupnya Abi dan 2 orang yang mereka temui ketika mereka mau mendaki. Dan ternyata salah satu dari orang yang mereka baru temuin itu sedang haid. Mendengar bahwa dia lagi haid, beberapa orang dalam grupnya Abi tuh mulai bertanya-tanya kayak, apakah ini ya alasannya? Emang kalau orang haid nggak boleh daki ya? Oh katanya gitu. Mendengar salah satu dari mereka itu haid ya, yang lain mulai kayak, kok dia haid tapi beraniin diri untuk daki sih? Bukannya mestinya nggak boleh? Tapi ya daripada mikir macam-macam, mereka tuh fokus aja kayak gimana ya caranya biar kita bisa turun dari gunung ini. Mereka jalan terus jalan dan berkali-kali grupnya Abi ini melewati satu jalan yang pinggir-pinggirnya adalah rumah kosong. Jalan, ketemu lagi rumah kosong. Salah satu dari mereka mulai mendengar ada suara sayup-sayup minta tolong. Keadaan di gunung pada saat itu udah gelap. Abi sama semua orang di grupnya berlima berdoa sambil berjalan, meminta bantuan dari Tuhan agar memberikan petunjuk agar mereka bisa pulang dengan selamat. Mereka berjalan dan mereka semua udah tahu guys pada poin ini bahwa ada sesuatu yang aneh dan janggal dari perjalanan pulang mereka ini. Mereka jalan. Semua semakin fokus berdoa, minta Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tiba-tiba mereka mendengar ada lolongan anjing. Mendengar suara anjing itu, mereka teringatkan akan anjing yang mereka temui di awal perjalanan mereka pas mereka lagi mau naik ke puncak gunung. Akhirnya suara anjing itu mereka coba ikuti, dan walaupun terdengar jauh, suaranya itu bisa diikuti guys. Dan betapa bersyukurnya Abi sama grupnya ketika mereka menemui jalur yang benar dan akhirnya sampai di base camp tujuan. Yang awalnya mereka prediksi akan dicapai pada jam 6 sore, mereka tuh baru sampai di base camp itu jam 12 malam. Karena emang udah kemalaman, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di warung yang ada di dekat base camp. Dan akhirnya mereka menceritakan semua yang mereka lalui ke pemilik warung. Dan Abi terkejut banget saat sang pemilik warung malah bilang, bersyukur aja dek, ada yang nganterin. Mungkin itu juga orang yang dulu pernah hilang. Untung dia baik sama kalian, ngasih kode biar kalian gak nyasar. Abi sama teman-temannya langsung kaget mendengar respons dari pemilik warung yang terdengar sama sekali gak kaget sama cerita Abi dan grupnya. Di akhir emailnya Abi bilang guys, oh ya, soal anjing yang sejak awal mengikuti kami, ternyata bener, itu adalah anjing yang memberi kode saat kami berada di atas. Mungkin dia juga mengikuti kami karena sejak awal dia tahu bahwa kami akan kena masalah. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendaki. Sumpah ada cerita yang sama tentang haid juga. Jadi ada temen aku cerita, dia tuh mau naik gunung, tapi cowok-cowok semua. Terus kalau misalkan mau naik gunung kan kadang suka ada grup lain yang mau naik gunung juga. Nah kebetulan di grup sebelah atau grup satunya lagi tuh ceweknya banyak. Nah biasanya kalau mau naik gunung, porter itu suka nanya gitu, di sini ada yang lagi datang bulan nggak? Porternya yang nanya, bukan kayak penjaga gunung gitu? Iya kan, dia ngarahin naik gunungnya gitu kan. Dan dia kenal sama suasana gunung gitu. Nah dari kelompok sebelah, dari grup sebelah tuh gak ada yang ngaku. Ya mungkin emang enggak kayak gitu pikiran. Nah pas mereka udah trekking, itu di pos pertama mulai ditanya lagi sama si porter, ini beneran gak ada yang haid atau datang bulan gitu? Beneran masih gak ngaku? Si porternya gak percaya dong, karena dia udah merasakan sesuatu hal yang aneh kayak gitu. Nah akhirnya mereka mulai trekking. Pas mulai trekking, tiba-tiba ternyata mereka ada gangguan, yaitu 2 kuntilanak besar yang ngehalang mereka untuk melanjut trekking. Kuntilanak besar ya? Iya, merah lagi katanya orangnya.
Kuntilanak merah besar. Oh, kuntilanak tuh size-nya beda-beda ya? Ini cerita di pendakian yang lain lagi. Dia bikin bangun tenda letter U di malam hari itu. Sambil barusan gini. Di malam hari itu tuh jadi kayak di tenda sebelah udah bang gue takut gitu. Karena di depannya itu lagi dinyanyiin, disenandungin di depan tendanya. Sama Mbak Kun. Gitu kayak bayangin, dan itu berhenti pada saat matahari terbit. Nggak tidur. Kuat juga ya, iya. Dan itu kencang banget katanya sih. Nggak ada yang ngecek dulu. Nggak ada yang berani, orang kenceng banget suaranya. Kalau kenceng berarti dia jauh. Mungkin dia lagi ngeliatin dari atas gitu ya, dari pohon. Kebetulan letter U-nya itu, tendanya itu madep ke satu pohon yang gede, tinggi. Ya mungkin dia di atas itu. Percaya nggak percaya sih, tapi aku sering banget denger cerita-cerita horor gitu. Nggak cuma horor ya, tapi lebih kayak cerita-cerita goib, mistis, spiritual gitu dari orang-orang yang mendaki. Kalau kalian sendiri Neroris, apakah kalian punya pengalaman? Boleh banget diceritain di bawah, atau langsung aja kirim ke requestasi@gmail.com. Aku nggak sabar kayak sebenarnya waktu itu aku inget banget ada yang pernah ngirimin aku DM cerita dia lagi mendaki juga, seorang cewek lagi ngevlog. Please kalau misalkan kamu yang ngirimin aku video, waktu itu aku nggak sempet nge-save deh videonya, tapi itu ceritanya serem banget. Please kirim ulang, kasih tahu aku, karena aku pengen banget ceritain cerita kamu ke Neroris. That was pretty creepy. Anyways Neroris, aku nggak sabar untuk bacain pengalaman kalian di bawah. Dan kira-kira next time kita harus bahas apa? Cerita-cerita pendek apa? Komen aja di bawah, dan jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Dan banyak banget penjelasan dari sisi mistis tentang fenomena inilah satu-satunya ya. Jalan aja diwarnain. Kadang memang kamera ada perspektif sendiri. Nggak apa-apa deh, kan lagi jadi ular.